Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Shalom Kak Novi. Shalom Kak Alfa. Shalom Kak Cia. Shalom Kak Novi. Aduh, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dengan adik-adik semua di Sekolah Minggu GKIN Revival. Ya adik-adik, sudah siap? Kita akan menaikkan puji-pujian, kita akan berdoa bersama dan akan mendengarkan cerita bersama. Jadi adik-adik mari ikuti dengan baik ya. Kita akan menaikkan pujian Bapakku Datang Padamu. Datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Baik adik-adik, mari kita sama-sama berdoa ya. Ya Tuhan, benar seperti pujian tadi, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang boleh kami terima sampai dengan saat ini. Tuhan telah memimpin kami sampai di saat ini. Tuhan telah memberikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan kami boleh berkumpul saat ini, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu dan adik-adik juga dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya memberkati mereka semua sehingga mereka boleh mengikuti ibadah sekolah minggu secara online ini dari awal hingga boleh berakhir dengan baik. Kami juga mohon ampun atas semua dosa yang telah kami lakukan Tuhan. Mari kuduskan dan layakkan kami agar kami boleh berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita akan menyanyikan lagu semangat. Kak Alfa ajak semuanya berdiri. Ayo berdiri. Kita akan menaikkan satu pujian, I love Jesus. Aku cinta Yesus. Ya, adik-adik kita akan menyanyikan lagu ini dengan gerakan. Baik adik-adik yang belum tahu, kita ikuti dengan pelan-pelan ya. Oke, Kak Alfa.
Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Kita ulangi pujian dari awal ya. I love you, Jesus. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. About deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Oke adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi dan saatnya kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Tapi sebelum kita berdoa, Kak Novi ajak kita semua untuk bernyanyi bersama-sama ya. Kita bernyanyi Kami Perlu Kau Tuhan.
Oke adik-adik, saatnya kita akan berdoa. Kak Novi ajak kita semua untuk lipat tangannya, tundukkan kepala dan tutup mata kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami mengucap syukur. Tuhan sudah menyertai kami semua, tadi kami sudah bernyanyi, dan kami akan menaikkan pokok-pokok doa kami, biarlah Tuhan mau mendengarkan. Tuhan, kami mau menaikkan untuk adik-adik yang sudah selesai ujian dan mereka juga sudah naik kelas dan mereka akan masuk ke sekolah yang baru di SD, SMP ataupun SMA. Biarlah Tuhan berkati, Tuhan tolong agar mereka boleh menjadi siswa dan siswa yang baik di sekolah yang baru. Dan juga bagi keluarga yang ada, untuk bapak, mama dan semua adik-adik maupun kakak-kakak di dalam rumah, Engkau berkati dalam pergumulan mereka ya Tuhan, dalam kesehatan, di dalam apapun yang mereka naikkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus mau mendengarkan setiap pergumulan hidup mereka. Tuhan Yesus, juga kami berdoa buat adik-adik yang dalam keadaan sakit, juga Tuhan mau pulihkan, jamah sembuhkan. Dan juga Tuhan yang juga mengalami hal-hal yang duka cita ataupun yang buruk sekalipun, Tuhan mau menguatkan mereka dan memberikan mereka tetap semangat untuk bisa menjalani setiap hari dengan baik. Kak Novi juga serahkan Tuhan untuk semua adik-adik di dalam keadaan apapun mereka, kondisi apapun mereka, Tuhan mau berkati. Terima kasih banyak ya Tuhan, biarlah Tuhan Yesus mendengarkan dan menjawab doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Baik adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan dan sudah menaikkan segala pokok doa kita kepada Tuhan. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita angkat satu pujian, Firman Jadi Manusia. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami mengucap syukur dan berterima kasih
karena Tuhan boleh mengizinkan kami hari ini untuk kembali berjumpa dalam sekolah minggu online GKIN Revival Kupang. Ya Tuhan, setelah seminggu lamanya kami boleh beraktivitas, hari ini kami boleh memberikan waktu, menyiapkan diri untuk kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Karena itu ya Bapa, biarlah Engkau menolong kami, anak-anak-Mu, untuk bisa duduk tenang dan memberikan perhatian kami untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kepada adik-adik semua. Tuhan menolong dan memberkati agar apa yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu bukanlah suatu kata-kata yang menyesatkan pikiran anak-anak, tapi biarlah semua lahir daripada Engkau sendiri yang ingin mengajarkan anak-anak tentang kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkatilah jam pemberitaan firman Tuhan saat ini agar boleh berlangsung dari awal hingga akhirnya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Shalom adik-adik semua, dan juga papa mama yang mungkin saat ini sedang mendampingi adik-adik untuk mengikuti sekolah minggu online. Senang sekali rasanya hari ini kita bisa bertemu lagi walaupun hanya melalui jaringan. Tapi Karina berharap bahwa adik-adik dan papa mama semua dalam keadaan yang sehat dan juga penuh dengan sukacita. Baiklah, marilah kita mempersiapkan Alkitab kita dan kita membuka kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Sekali lagi kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Kalau adik-adik sudah mendapatkan bagian firman Tuhan ini, kita akan membacakannya bersama-sama ya. Di bawah perikop perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian firman Tuhan bagi kita semua pada hari ini. Nah, adik-adik semua, apakah adik-adik masih mengingat siapakah Yosua dalam bacaan kita hari ini? Rasanya pasti adik-adik masih ingat ya, karena minggu lalu cerita sekolah minggu juga masih berkaitan dengan Yosua. Nah, adik-adik semua, tema yang akan kita pelajari sama-sama hari ini yaitu rajin membaca Alkitab, pangkal berhasil dan beruntung. Sekali lagi, tema kita hari ini rajin membaca Alkitab, pangkal berhasil dan beruntung. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik ada yang belum terlalu mengenal Yosua, karena itu Kanina akan memberikan sedikit penjelasan tentang Yosua pada awal perenungan firman Tuhan kita hari ini. Jadi, Yosua bin Nun atau kata bin di sini artinya anak dari. Jadi artinya Yosua itu anak dari Nun. Dan Yosua ini merupakan seorang abdi atau pelayan dari Musa.
Jadi selama perjalanan bangsa Israel 40 tahun di padang gurun di bawah pimpinan Musa, selama itu juga Yosua telah mendampingi Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, ada beberapa bagian Alkitab yang bisa menunjukkan bahwa Yosua memang telah mendampingi Musa dalam perjalanan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yaitu adik-adik bisa melihat di Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 15, di mana di situ diceritakan tentang perang antara Israel melawan orang Amalek di bawah pimpinan Yosua oleh perintah dari Musa. Kemudian yang berikut ada di Keluaran pasal 24 ayat 12 sampai 18, di mana Yosua mendampingi Musa untuk naik ke Gunung Sinai dan menerima 2 loh batu dari Tuhan. Kemudian ada juga bagian firman Tuhan dari Bilangan pasal 13 ayat yang pertama sampai 16 tentang 12 orang pengintai yang ditugaskan oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Dan Yosua menjadi perwakilan dari suku Efraim untuk mengintai tanah Kanaan. Nah, sekilas pengantar ini kiranya bisa menolong adik-adik untuk memahami dan lebih mengenal lagi tentang sosok Yosua. Nah, adik-adik semua, bacaan kita hari ini merupakan saat di mana Musa telah mati pada ayat yang pertama bacaan kita. Tetapi bangsa Israel masih harus melanjutkan perjalanan mereka ke tanah Kanaan, sehingga Tuhan memilih dan memerintahkan Yosua untuk melanjutkan atau menggantikan Musa memimpin bangsa Israel untuk melanjutkan perjalanan mereka. Dan saat di mana Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa, pada saat itu bangsa Israel telah sampai di Sungai Yordan dan mereka harus menyeberanginya untuk sampai ke tanah Kanaan. Nah, adik-adik semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Allah yang kita imani dan percayai ini bukanlah Allah yang hanya bisa memberi perintah lalu membiarkan kita berjalan sendiri. Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang memberi perintah bagi kita, tetapi Dia juga yang terus berjalan bersama-sama dengan kita, mendampingi kita dengan begitu banyak janji yang telah Dia berikan bagi kita, janji penyertaan dan juga perlindungan. Bacaan kita pada ayat yang ketiga sampai kelima, di situ bisa kita lihat bahwa setelah Allah memerintahkan Yosua untuk memimpin bangsa Israel, maka Allah juga memberikan sejumlah janji kepada Yosua untuk menguatkan dia menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Kita bisa lihat yang pertama, ada janji penyertaan Tuhan bagi Yosua di ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Nah, janji yang pertama adik-adik bisa juga kembali membaca di ayat yang ketiga. Yang pertama adalah setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kaki Yosua akan diberikan Tuhan kepadanya seperti yang telah Allah janjikan kepada Musa. Kemudian ada janji yang berikut, yaitu dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerah bagian Yosua. Dan janji yang ketiga, Allah berjanji kepada Yosua bahwa seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi Yosua seumur hidupnya. Sebagaimana Allah telah menyertai Musa, maka demikianlah juga Allah akan menyertai Yosua. Allah tidak akan membiarkan dia dan tidak akan pernah meninggalkan dia. Kemudian adik-adik, selanjutnya setelah Allah memberikan janji kepada Yosua, Allah juga memperkuat atau meneguhkan hati Yosua untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Adik-adik bisa kembali melihat bacaan kita pada ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, dan juga ayat yang ke-9. Di situ sebanyak 3 kali Tuhan mengucapkan kata-kata yang sama kepada Yosua. Yang pertama, Tuhan bilang pada ayat yang ke-6, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka." Kemudian ayat yang ke-7, "Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi." Bahkan di ayat penutup, yaitu ayat 9, Allah sekali lagi menjelaskan atau menguatkan Yosua, bahwa Yosua harus menguatkan dan meneguhkan hatinya, tidak boleh kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai dia kemanapun dia pergi. Nah, adik-adik,
Tuhan Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang sangat mengerti dan memahami bahwa kita anak-anaknya ini suka sekali cemas, gampang sekali khawatir, gampang sekali putus asa dan menyerah. Sehingga Allah perlu memberikan penguatan kepada Yosua, bahkan sebanyak 3 kali Allah berbicara hal yang sama, bahwa Yosua harus menguatkan dan meneguhkan hatinya sebab Allah tidak akan pernah meninggalkan dia. Kemanapun dia memimpin bangsa Israel pergi, maka di situ pun penyertaan dan perlindungan Tuhan tetap mengikuti dia. Kemudian adik-adik yang berikut yang tidak kalah pentingnya, setelah Allah memberikan janji kepada Yosua sebelum dia memulai kepemimpinannya bagi bangsa Israel, Allah juga memberikan suatu perintah yang sangat penting, bahkan cuma satu perintah saja, tapi perintah ini harus dilakukan oleh Yosua dan tidak boleh dia lupakan. Kita bisa membaca itu pada ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari, arti dari ayat ini demikian. Buku hukum itu harus selalu kau bacakan kepada umatku. Umatku di sini adalah Israel. Pelajarilah buku itu siang dan malam supaya selalu kau melaksanakan semua yang tertulis di dalamnya. Kalau kau melakukan semuanya itu, hidupmu akan makmur dan berhasil. Nah, adik-adik, kitab Taurat atau buku hukum di sini itu mengacu kepada 5 kitab pertama dalam Alkitab. Coba adik-adik sebutkan 5 kitab pertama dari Alkitab apa? Kanina yakin adik-adik pasti sudah tahu ya. Ada 5 kitab pertama di Alkitab, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Di mana dalam kelima Taurat ini tercatat firman Tuhan, perintah Tuhan, dan juga pernyataan Tuhan kepada Musa dan juga kepada seluruh bangsa Israel. Sehingga Yosua, sekalipun dia menggantikan kepemimpinan Musa, dia tidak boleh melupakan Taurat ini. Dia tidak boleh melupakan kisah perjalanan bangsa Israel di mana Musa telah memimpin mereka sampai saat di mana Musa mati. Karena itu Allah menegaskan kepada Yosua bahwa ia harus setia mempelajari Taurat itu, mengajarkannya berulang-ulang kepada bangsa Israel siang dan malam. Nah, siang dan malam di sini mengandung makna atau arti, yaitu setiap hari atau setiap waktu. Jadi di saat mereka terus berjalan untuk sampai ke tanah Kanaan, Yosua tidak boleh berhenti sekalipun mengingatkan atau mengajarkan mereka tentang hukum Taurat, agar mereka tidak melupakan kebaikan yang telah Allah lakukan bagi mereka. Allah itu tahu bahwa Israel seringkali jatuh dalam pencobaan, jatuh dalam dosa penyembahan berhala, dan mudah sekali melupakan kebaikan yang telah Allah lakukan bagi mereka. Karena itu, Yosua harus senantiasa ceritakan, ajarkan, terus-menerus Taurat itu kepada bangsa Israel. Dan dengan melakukan semua itu, Allah juga memberi janji bahwa Yosua akan selamat dan berhasil dalam kepemimpinannya atas umat Israel. Nah, adik-adik semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dari penjelasan firman Tuhan hari ini yang telah Kanina sampaikan, apakah adik-adik masih bersuka cita untuk mendengarkan pesan-pesan firman Tuhan bagi adik-adik semua dan juga bagi papa mama yang mengikuti sekolah minggu hari ini? Kanina mau membagikan beberapa pesan firman Tuhan bagi adik-adik semua dan juga untuk papa mama yang mungkin mendampingi adik-adik untuk sekolah minggu hari ini. Baik, mari kita mengarahkan perhatian kita lagi ya untuk mendengarkan pesan firman Tuhan bagi kita hari ini. Yang pertama, pesan firman Tuhan untuk adik-adik, yaitu apapun yang menjadi ketakutan adik-adik, yang adik-adik rasakan dalam perjalanan hidup adik-adik. Misalnya, adik-adik takut pada guru yang tegas di sekolah, sehingga adik-adik bilang, "Papa, Mama, saya tidak mau ke sekolah, saya takut guru A, guru B, dan guru C." Kemudian mungkin adik-adik takut tidak lulus ujian atau ulangan pada pelajaran yang susah untuk adik-adik mengerti. Atau mungkin dalam pergaulan adik-adik takut untuk berteman, takut untuk bergaul karena takut disakiti, atau takut diolok, atau takut tidak diterima oleh teman-teman di sekolah atau di rumah. Di sini Kanina mau menegaskan kepada adik-adik bahwa adik-adik harus percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita dalam ketakutan-ketakutan yang kita alami. Tuhan tidak pernah menganggap remeh ketakutan kita. Sekalipun adik-adik masih kecil, Tuhan sangat peduli terhadap segala yang terjadi pada adik-adik.
Karena itu saat adik-adik merasa takut, adik-adik harus percaya bahwa sekalipun kita tidak bisa melihat kehadiran Tuhan secara fisik, tapi kita tahu bahwa Dia selalu ada. Apa buktinya? Nah, di saat adik-adik sedang merasa takut, kemudian tiba-tiba adik-adik merasa tenang dan tidak lagi takut, maka itulah tanda atau bukti bahwa Tuhan Yesus ada bersama adik-adik semua. Oleh karena itu, tidak ada ketakutan yang tidak bisa teratasi selama kita percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Kemudian, pesan yang kedua untuk adik-adik semua, yaitu kita sebagai anak-anak memang boleh meminta banyak hal dari Tuhan. Bahkan terhadap orang tua saja kita bisa minta banyak hal kan. Nah, kepada Tuhan apalagi kita bisa meminta banyak hal. Misalnya adik-adik ingin sekali lulus tes di sekolah yang adik-adik inginkan, atau sekolah itu menjadi sekolah favorit banyak orang, sekolah itu merupakan sekolah yang bagus, atau mungkin saat adik-adik mengikuti perlombaan atau olimpiade, adik-adik berharap untuk menjadi juara. Atau mungkin adik-adik juga meminta kepada Tuhan Yesus supaya berikan panjang umur, kesehatan bagi orang tua adik-adik. Semua itu boleh adik-adik lakukan, boleh adik-adik minta. Tetapi dalam semuanya itu ada hal yang paling penting. Adik-adik tidak boleh melupakan perintah Tuhan seperti apa yang telah Tuhan katakan kepada Yosua. Adik-adik juga harus senantiasa setiap hari berusaha untuk membaca Alkitab, rajin berdoa. Kalau adik-adik yang belum bisa berdoa sendiri, ajak papa mama untuk mengajarkan adik-adik berdoa, mengajarkan adik-adik untuk membaca Alkitab bersama-sama. Nah, agar semua itu membuat adik-adik tidak menjadi orang-orang yang melupakan Tuhan seperti apa yang telah bangsa Israel lakukan di masa-masa yang lalu. Nah, adik-adik kita boleh, bahkan memang harus belajar yang giat untuk mendapatkan keberhasilan di pendidikan kita di sekolah. Itu hal yang wajib dan penting. Bahkan ada adik-adik yang berusaha sambil menambahkan les-les di luar jam pelajaran untuk membuat adik-adik bisa mengerti tentang pelajaran di sekolah. Itu penting. Tapi jika adik-adik mengabaikan waktu untuk berdoa dan baca Alkitab, maka semua usaha adik-adik yang adik-adik lakukan untuk menjadi anak yang berhasil di sekolah mungkin saja akan sia-sia, dan mungkin adik-adik bisa gagal dan adik-adik kecewa. Karena apa? Tuhan itu juga Allah yang cemburu. Dia tidak bisa membiarkan kita menjauh dari Dia dan lebih mementingkan hal lain daripada mementingkan Tuhan. Karena itu, adik-adik harus menyeimbangkan waktu belajar untuk di sekolah, tapi juga untuk belajar firman Tuhan. Adik-adik harus mempersiapkan waktu yang terbaik. Kemudian yang terakhir untuk adik-adik, mungkin ada satu pepatah ini yang bisa menolong adik-adik untuk semangat belajar Alkitab setiap hari ya di rumah. Sebelum adik-adik membaca Alkitab atau di saat adik-adik merasa malas, adik-adik bisa mengatakan pada diri sendiri, rajin membaca Alkitab dan berdoa, pangkal berhasil dan beruntung. Coba adik-adik ulangi lagi di rumah. Rajin membaca Alkitab disertai doa, pangkal berhasil dan beruntung. Jadi apapun yang adik-adik akan kerjakan, apa yang adik-adik harapkan pasti akan berhasil kalau adik-adik imbangi itu dengan juga rajin membaca Alkitab dan berdoa. Kemudian ada pesan firman Tuhan juga untuk papa mama yang mendampingi adik-adik sekolah minggu hari ini. Sebagai orang tua, papa mama harus berusaha memberikan waktu yang ekstra untuk mendampingi adik-adik dalam belajar Alkitab, juga dalam hal berdoa. Karena papa mama adalah sosok yang terdekat bagi adik-adik, di mana banyak sekali waktu yang mereka habiskan bersama papa mama. Karena itu masa kecil mereka adalah masa yang berharga, di mana papa mama bisa menanamkan hal-hal yang baik dan berguna. Dalam hal ini yang paling penting adalah pendidikan iman bagi mereka. Kemudian yang kedua dan yang terakhir untuk papa mama, pastikan papa mama adalah pribadi-pribadi yang telah hidup baru dan mengenal Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, sehingga pendidikan iman yang papa mama berikan kepada adik-adik tetap berada pada pendidikan yang benar-benar berdasarkan pada kebenaran yang sejati, di mana hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup menuju kekekalan, dan hanya Yesus satu-satunya juru selamat atas segala dosa-dosa kita. Baik adik-adik semua, sebelum kita berdoa, mari kita menghafalkan ayat hafalan minggu lalu ya. Bagi adik-adik yang sudah menghafal, kita akan menghafalkan bersama-sama. Mungkin bagi adik-adik yang belum menghafal atau lupa untuk menghafal, jangan lupa untuk dihafalkan juga ya pada minggu ini. Ayat hafalan minggu lalu, mari kita ucapkan bersama-sama. Yosua pasal 24 ayat 21. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak,
hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Baik adik-adik semua, mari kita berdoa bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, hamba telah selesai berbicara untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi adik-adik semua. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati agar apa yang telah hamba-Mu sampaikan dan juga apa yang telah didengar dan diterima oleh adik-adik boleh berguna bagi masa kecil mereka, masa remaja mereka, untuk bertumbuh dan mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kami, sebagai Tuhan kami dalam kehidupan kami. Mungkin kami masih terbatas dalam pengertian kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan akan punya banyak cara untuk menolong kami mengerti dan memahami firman Tuhan. Tuhan juga berkati Papa Mama yang juga hari ini mungkin mengikuti sekolah minggu bersama adik-adik. Tuhan menolong agar apa yang telah orang tua terima dari firman Tuhan hari ini, Papa Mama di rumah boleh mengajarkan kembali kepada adik-adik dalam keseharian mereka ke depan. Tuhan tolong agar kami tetap berjalan dalam kebenaran firman-Mu, walaupun ada saat di mana kami mungkin lalai dan gagal untuk menetapkan diri, menetapkan waktu untuk senantiasa membaca firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami mampu melakukan semuanya itu, sehingga kemanapun kami pergi dan kemanapun kami melangkah, apapun yang kami perbuat, kami akan berhasil dan kami akan beruntung, sebagaimana Tuhan telah berjanji kepada Yosua. Terima kasih ya Tuhan, inilah dan permohonan kami dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Nah baik adik-adik semua, ada ayat hafalan bagi kita untuk minggu depan ya. Ayat hafalan kita pada minggu ini terambil dari Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala apa yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Selamat menghafal ya adik-adik semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa di sekolah minggu online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Sebelum itu kita angkat satu pujian, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita angkat pujian ini sekali lagi adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Baik adik-adik, mari kita ambil sikap doa. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dari awal ibadah hingga boleh berakhir dengan baik Tuhan. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami, kiranya Tuhan juga akan menyertai aktivitas kami ke depan Tuhan.
Memberkati juga adik-adik sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu yang ada Tuhan. Hanya inilah doa dan harapan kami, mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Shalom. Shalom.